Halo guys, balik lagi bersama Mamang di sini. Gimana nih kabarnya? Udah bisa move on dari dia yang lebih milih orang lain? Kalau belum, tenang aja. Di sini, Mamang bakal nemenin kalian dengan cerita menarik yang pastinya bisa bikin kalian lupa sejenak sama masalah cinta-cintaan itu. Seperti biasa, Mamang akan membahas alur sebuah film, dan kali ini berasal dari Jepang. Ceritanya fokus ke seorang wanita cantik yang punya pacar. Nah, si pacar ini punya apartemen dan sering ngajak dia ke sana. Karena udah sayang banget, si cowok ini sampai ngasih kunci cadangan ke si cewek, biar bisa datang kapan aja. Tapi, film ini jadi makin seru ketika ternyata si cewek malah deket sama tetangganya sendiri. Wah, kalian pasti bisa ngebayangin gimana rumit dan panasnya cerita ini. Bener-bener bikin campur aduk perasaan. Mamang saranin, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan di-skip. Biar kalian paham alurnya dan nggak salah nangkep jalan ceritanya. Film ini bakal ngaduk-ngaduk emosi dan bikin deg-degan. Jadi siapin headset kalian, cari posisi paling nyaman, dan jangan lupa siapin tisu. Siapa tahu kalian butuh. Oke, yang tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Dan inilah filmnya. Awal film kita akan diperlihatkan sosok wanita berambut pirang, yang bernama Fuji Ranran. Kita panggil aja Fuji biar mantap ya. Dan sang pacar yang bernama Yusuke Nara. Kita panggil Nara aja ya, biar kaya si Kamaru Nara. Ternyata si Nara ini ingin membawa sang pacar ke apartemennya. Anak muda zaman sekarang main bawa ke apartemen aja ya. Dan Nara pun minta dibuatkan nasi goreng. Dan Fuji pun mengiyakannya. Karena emang dia juga jago masak. 卵先に入れるとさ、ご飯べちゃべちゃになるから気をつけてね。分かった。 Di sini kita akan melihat Nara dan Fuji yang ingin masuk ke dalam apartemennya, dan tanpa sengaja di sini Fuji menatap kepada si bapak, lalu beliau bergegas masuk. Sungguh seram sekali ya, beliau ini. Seperti tuan rumah pada umumnya, Nara pun menyuruh agar pacarnya itu duduk di sofa. Wih, kayaknya adegan ruang tamu akan dimulai nih. Di sini Nara memberikan kunci ganda kepada Fuji, agar pacarnya bisa bebas main kalau dia mau ke apartemen. Di sini sang pacar pun bahagia karena Nara sudah benar-benar percaya. Pada saat mereka berdua akan melakukan draft pick, tiba-tiba terdengar suara bising dari kamar sebelah, entah sound apa yang sedang tetangganya itu putar, sampai-sampai suara itu membatalkan aksi mereka berdua, lalu Nara pun mengetuk pintu rumah tetangganya. Ternyata itu adalah suara sound yang dimainkan oleh si Bapak Suki. Di sini Nara pun menegur bahwa dia terganggu oleh suara itu. Namun di sini Suki tidak merespon dan langsung menutup pintunya. Sungguh tidak ada etika sekali ya si Suki ini. Singkat cerita, kita akan melihat Fuji yang sedang jalan sendirian. Ternyata beliau ini ingin main ke apartemen pacarnya. Seperti biasa, di sini ada sosok Bapak Suki yang sedang nongkrong. Fuji pun menghiraukannya dan langsung masuk ke dalam. Pada saat Fuji sedang mengeluarkan jajanannya, tiba-tiba terdengar lagi suara sound yang membuatnya kesal. Dia pun langsung mengetuk lagi pintu rumah sebelah dan langsung memperingati Bapak Suki bahwa dia sangat risih sekali dengan suara sound yang Bapak Suki mainkan dan meminta agar Bapak Suki ini mengecilkan volumenya. Entah apa yang bapak-bapak ini pikirkan. Gada angin gada hujan, Bapak Suki malah menarik Fuji untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sini kita akan melihat Nara yang sedang menunggu pacarnya, lalu Fuji pun beralasan bahwa dia tadi pergi ke minimarket dulu. Di sini Fuji juga beralasan bahwa dia sedang tidak enak badan, padahal kita semua sudah tahu bahwa dia itu sebenarnya sudah melakukan push rank bersama dengan Pasuki. Tanpa ada kata-kata lagi, Fuji pun langsung pulang, dan Nara hanya bisa ngahuleng alias melamun saja. Singkat cerita, setelah beberapa hari, kita akan diperlihatkan sosok Bapak Suki yang sedang sebat enak banget ya. Beliau ini nggak kerja tapi bisa nyantai. Di sini kita juga akan melihat Bapak Suki yang sedang makan nasi goreng buatan Fuji. Ternyata nasi goreng itu dibuat sebenarnya untuk Nara. Namun Bapak Suki memanfaatkan keadaan karena Nara sedang bekerja, pacarnya lagi kerja, malah ngajak cowok lain masuk ke apartemennya. Sungguh wanita yang tidak patut kita contoh ya, adik-adik. Singkat cerita lagi, kita akan melihat Nara yang sedang makan nasi goreng. Kira-kira apa ya yang akan dirasakan oleh Nara? Kalau dia tahu nasi gorengnya itu adalah sisa dari Bapak Suki. Di sini Fuji pun langsung izin pulang kepada Nara. Karena dia selalu dikomplain ibunya. Karena selalu pulang larut malam. Alasan aja nih cewek.
Mamang doain supaya kalian gak dapat pacar modelan kayak gini. Lalu Fuji pun pulang, dan Nara lagi-lagi harus ngahuleng alias melamun lagi. Emang dasarnya mau belok aja ini mah. Bukannya pulang, ternyata Fuji malah belok ke apartemennya Bapak Suki. Emang gak ada cowok lain apa? Beliau ini cantik loh. Kok bisa-bisanya malah milih bapak-bapak pos ronda? Mamang gak tahu apa isi pikirannya, sampai dia rela ngehianatin pacarnya demi bapak-bapak yang satu ini. Tapi di luar dari itu semua, si Bapak Suki ini sangat OP sekali ya. Mamang jadi pengen berguru sama beliau. Setelah beberapa bulan kemudian, kita akan melihat Fuji yang masuk ke dalam toilet. Ternyata beliau ini ingin mengecek sesuatu. Beliau sangat terkejut karena melihat hasil ada 2 garis biru, yang artinya beliau ini sudah positif menjadi support abadi. Lalu Fuji pun langsung menceritakan hal ini kepada pacarnya. Dan Mamang salut banget sih sama cowok yang satu ini. Beliau mau tanggung jawab dan rela melakukan apapun demi pacar kesayangannya. ランちゃんのためなら何でもする。約束するよ。 Tamat. Ending yang sangat bertanggung jawabkan. Dan akhirnya, Nara, sang pacar Gens, memutuskan untuk bertanggung jawab setelah tahu bahwa Fuji sedang mengandung anak mereka. Di mata Nara, Fuji adalah wanita yang setia, dan ia siap menata masa depan mereka bersama. Namun ternyata Fuji menyimpan rahasia besar. Ia tidak pernah jujur bahwa selama hubungan mereka, ia pernah berselingkuh dengan tetangganya sendiri, Suki. Kisah ini pun berakhir dengan Nara dan Fuji tetap bersama, tapi di balik semua itu, ada kebohongan yang tak pernah terungkap. Dan hanya penonton yang tahu bahwa tidak semua cinta itu bersih dari luka dan rahasia. Pelajaran yang bisa kita dapat dari film ini adalah bahwa dalam hubungan, kejujuran adalah pondasi paling penting. Ketika cinta dibangun dengan kebohongan, maka cepat atau lambat, semuanya akan runtuh. Walaupun kelihatannya bahagia di permukaan. Kadang, orang memilih bertahan bukan karena tidak tahu, tapi karena ingin percaya. Dan ingat, setiap keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan bagaimana akhir dari cerita hidup kita nanti. Saudari Mamang, cintailah dengan tulus, tapi jangan pernah main-main dengan kepercayaan.